Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam bagi yang menonton video ini. Selamat datang di pembelajaran geografi. Hari ini kita masih membahas materi mengenai KD 3.2 di kelas 10. Materi yang kita bahas kali ini adalah penginderaan jauh. Nah, sebelumnya kita sudah membahas materi mengenai pemetaan di pertemuan yang pertama atau di part pertama, dan sekarang kita masuk ke pertemuan yang kedua atau di part yang kedua tentang penginderaan jauh. Materi yang kita bahas kali ini itu adalah pengertian penginderaan jauh, komponen penginderaan jauh, interpretasi citra, dan unsur-unsur interpretasi citra. Nah, di materi yang ketiga nanti kita akan bahas tentang SIG, itu di video selanjutnya. Oke, hari ini kita lanjut saja di penginderaan jauh. Nah, kita masuk ke pengertian penginderaan jauh. Nah, menurut Lindgren pada tahun 1985 bahwa penginderaan jauh itu merupakan teknik yang dikembangkan untuk memperoleh dan menganalisis informasi tentang bumi. Informasi itu berbentuk radiasi elektromagnetik yang dipantulkan atau dipancarkan dari permukaan bumi. Nah, itu menurut Lindgren pada tahun 1985. Lalu mengenai penginderaan jauh itu menurut Sabin mengatakan bahwa penginderaan jauh itu adalah suatu ilmu untuk memperoleh, mengolah, dan menginterpretasikan citra yang telah direkam yang berasal dari interaksi antara gelombang elektromagnetik dengan suatu objek. Sedangkan menurut Ralph W. Kieper dan Thomas M. Lesan itu mengartikan bahwa penginderaan jauh itu adalah ilmu atau seni untuk memperoleh informasi tentang objek, daerah atau gejala dengan jalan menganalisis data yang diperoleh dengan menggunakan alat tanpa kontak langsung dengan objek atau daerah atau gejala yang akan dikaji. Nah, lain lagi dengan Avery pada tahun 1985, dia mengatakan bahwa penginderaan jauh itu adalah upaya untuk memperoleh, tunjukkan atau mengidentifikasi dan menganalisis objek dengan sensor pada posisi pengamatan daerah kajian. Nah, kita lanjut ke sistem penginderaan jauh. Nah, ini adalah sistem penginderaan jauh. Bisa kita lihat bahwa ada proses di mana ada sumber tenaga atmosfer yang dipantulkan ke objek, sehingga objek memantulkan ke sensor. Sensor kembali memancarkan ke objek, sehingga sensor menangkap objek yang terpancarkan tadi, terekam, dan dianalisis oleh data. Lalu data tadi berupa data digital ataupun visual, nantinya yang akan hasilnya berupa citra ataupun non citra. Nah, aneka penggunaan data nanti diolah oleh manusia. Komponen penginderaan jauh. Nah, komponen penginderaan jauh itu banyak versi. Ada yang membuat bilang itu adalah sumber tenaga, atmosfer, sensor, wahana, penggunaan data, perolehan data, dan objek. Nah, itu semua bisa kita lihat di buku-buku sumber bahwa banyak sekali komponen penginderaan jauh. Namun di sini dituliskan wahana, tidak tertulis. Harusnya ada wahana ya. Nah, yang pertama kita masuk ke sumber tenaga. Nah, sumber tenaga itu ada dua. Ada penginderaan jauh sistem aktif, ada penginderaan jauh sistem pasif. Nah, apa beda mereka berdua? Kalau penginderaan jauh sistem aktif itu menggunakan sumber tenaga buatan berupa laser atau cahaya yang dibuat oleh manusia. Sedangkan penginderaan jauh sistem pasif itu menggunakan cahaya matahari. Jadi, itu lebih alami, yang pasif tadi.
Yang kedua itu atmosfer. Atmosfer membatasi bagian spektrum elektromagnetik atau pengaruhnya bersifat selektif terhadap panjang gelombang. Yang bisa kita lihat pada gambar. Nah, yang ketiga interaksi antar tenaga dan objek. Nah, itu adalah dapat dilihat dari rona yang dihasilkan oleh foto udara. Tiap-tiap objek memiliki karakteristik yang berbeda dalam memantulkan ataupun memancarkan tenaga ke sensor. Objek yang mempunyai daya pantul tinggi akan terlihat cerah pada citra, sedangkan objek yang daya pantulnya rendah akan terlihat gelap pada citra. Nah, yang keempat ada sensor. Sensor adalah alat untuk mengindera radiasi elektromagnetik. Itu ada kamera, ada non-kamera atau scanner detektor. Nah, ini salah satu proses dari sebuah perekaman tadi oleh sensor. Sensor dapat dibedakan atas dua. Yang pertama ada sensor fotografik dan yang kedua ada sensor elektronik. Nah, sensor fotografik itu adalah merekam objek melalui proses kimiawi menghasilkan foto. Sensor yang dipasang pada pesawat menghasilkan citra foto dan pada satelit menghasilkan citra satelit. Sedangkan sensor elektronik bekerja secara elektrik dalam bentuk sinyal. Sinyal elektrik ini direkam dalam pada pita magnetik yang kemudian dapat diproses menjadi data visual atau data digital dengan menggunakan komputer yang dikenal dengan sebagai citra. Yang kelima, perolehan data. Dapat dilakukan dengan cara manual, yaitu dengan interpretasi citra, visual, dan dapat pula dilakukan dengan cara numerik atau cara digital, yaitu dengan menggunakan komputer. Yang kelima, penggunaan data. Penggunaan data merupakan komponen akhir yang penting dalam sistem inderaja, yaitu orang atau lembaga yang memanfaatkan hasil inderaja. Jika tidak ada pengguna, maka data inderaja tidak dapat dimanfaatkannya. Jenis-jenis citra. Sebelum kita masuk jenis ke citra, kita tambahkan wahana. Wahana itu adalah tempat atau sebuah tempat letak dari sebuah sensor untuk mengangkat sensor tadi supaya bisa tanpa kontak langsung dengan objek itu sendiri, sehingga wahana tadi bisa dikatakan tempat atau peletak suatu sensor. Nah, biasanya wahana itu bisa dipakai atau atau diambil itu berupa pesawat, ada juga balon udara, ada juga drone. Itu bisa dijadikan sebuah wahana untuk mengangkat atau membawa sensor ke atas udara sehingga tanpa kontak langsung dengan objek yang direkam tadi. Ya, lalu kita masuk ke jenis citra. Jenis citra itu ada dua, ada citra foto dan ada citra non foto. Apa beda mereka berdua? Citra foto itu adalah spektrum elektromagnetik, sumbu kamera, sudut pandang kamera, jenis kamera, warna yang digunakan, dan sistem wahananya. Sedangkan citra foto itu ada spektrum elektromagnetik, sensor, dan wahana. Nah, perbedaan citra foto dan foto. Dari segi sensor, citra foto kamera, sedangkan citra non foto itu non kamera, atas dasar pemindaian kamera yang detektornya bukan film. Dari segi detektornya, citra itu film, sedangkan citra non foto itu pita magnetik atau termistor atau foto konduktif atau foto voltaik. Sedangkan dalam proses perekamannya, itu citra foto itu adalah fotografis atau kimiawi, sedangkan citra non foto itu adalah elektronik. Lalu dari segi mekanisme perekamannya, citra foto itu bersifat serentak, sedangkan citra non foto itu adalah parsial. Dari segi spektrum elektromagnetiknya, citra foto itu tampak dan perluasannya, sedangkan citra non foto itu tampak perluasannya termal serta gelombang mikro. Ini adalah citra foto, spektrum elektromagnetik yang digunakan. Yang pertama ada citra foto otokrom.
otokromatik, ini bentuknya. Yang kedua ada citra foto pankromatik. Yang ketiga ada citra foto ultraviolet. Yang keempat ada citra foto inframerah modifikasi. Dan yang kelima ada citra foto inframerah asli. Ini adalah contoh-contoh dari spektrum elektromagnetik yang digunakan dari citra foto. Citra foto berdasarkan sumbu kamera. Ada citra foto condong dan ada citra foto sangat condong. Ini dari sudut liputan kameranya, foto vertikal, ada foto agak condong, dan ada foto sangat condong. Nah, citra foto jenis kamera. Citra foto atau jenis kamera, itu yang pertama ada foto tunggal, yaitu foto yang dibuat dengan kamera tunggal. Tiap daerah liputan fotonya hanya tergambar oleh satu lembar foto. Sedangkan foto jamak yaitu beberapa foto yang dibuat pada saat yang sama dan menggambarkan daerah liputan yang sama. Sedangkan pembagiannya ada 3. Yang pertama ada foto multispektral, yaitu beberapa foto yang daerah yang sama dengan beberapa kamera atau satu kamera dengan beberapa lensa masing-masing. Lensa yang menggunakan band atau saluran yang berbeda. Sedangkan yang kedua itu adalah foto dengan kamera ganda, yaitu pemotretan di suatu daerah dan menggunakan beberapa kamera dengan jenis film yang berbeda. Sedangkan yang ketiga, foto dengan sudut kamera ganda, yaitu dengan menggunakan satu kamera vertikal di bagian tengah dan beberapa foto condong di bagian tepi. Citra foto berdasarkan warna yang digunakan. Nah, ada citra foto warna asli dan ada citra foto warna semu. Bisa kita lihat kalau citra foto warna asli itu terlihat sekali jelas bahwa foto yang dihasilkan itu adalah sangat jelas dilihat gitu, dibandingkan dengan citra foto warna semu. Citra foto dari segi sistem wahana. Nah, ada foto udara, ada foto satelit. Kalau foto udara bisa kita lihat fotonya seperti ini, terlihat ya. Sedangkan foto satelit terlihat seperti itu. Nah, citra non-foto, spektrum elektromagnetiknya. Yang pertama, citra inframerah termal berdasarkan atas beda rona ataupun beda warna. Sedangkan citra radar atau citra gelombang mikro yaitu yang dibuat dengan spektrum gelombang mikro. Bisa dilihat gambarnya. Nah, citra non-foto berdasarkan sensor. Nah, kalau kita lihat, citra tunggal yaitu citra yang dibuat dengan sensor tunggal yang salurannya lebar. Sedangkan citra multispektral itu dibuat dengan sensor jamak tapi salurannya sempit, yaitu citra RBV, citra MSS. Bisa kita lihat ini bentuk hasil citranya. Citra non-foto wahana. Nah, bisa kita lihat citra dirgantara atau citra yang beroperasi di udara. Bisa ini bentuknya. Sedangkan citra satelit yaitu citra yang dibuat dari antariksa atau angkasa luar, yakni untuk mengindera planet, cuaca, sumber daya bumi, penginderaan laut. Nah, ini seperti contohnya. Unsur-unsur interpretasi citra. Nah, karakteristik objek yang tergambar pada citra dan digunakan untuk mengenali objek ada beberapa. Salah satunya adalah rona, warna, ukuran, bentuk, tekstur, asosiasi, pola, tinggi, bayangan, dan situs. Nah, ini adalah unsur interpretasi citra, di mana susunan hierarkinya unsur interpretasi citra itu semakin ke bawah itu tingkat kerumitannya semakin tinggi. Ya, kita masuk ke rona dan warna. Rona, apa itu rona? Rona itu adalah tingkat kegelapan atau tingkat kecerahan objek pada citra, sedangkan warna adalah wujud yang tampak oleh mata dengan menggunakan spektrum sempit, lebih sempit dari spektrum tampak. Nah, kalau kita bandingkan beda antara rona dengan warna itu adalah kalau warna itu jelas berwarna dia ya, atau sebut juga dengan Meiji Kuhibiniu itu warna. Sedangkan rona itu bisa dikatakan putih, hitam, abu-abu, lalu putih kehitaman,
lalu hitam keputihan. Jadi ada 5 itu untuk Orona, sedangkan warna tadi Michiko Hibinio. Yang kedua ada ukuran. Nah, ukuran merupakan ciri objek yang antara lain berupa jarak, luas, tinggi, lereng, dan volume. Ukuran objek pada citra berupa skala, karena itu dalam pemanfaatan ukuran sebagai interpretasi citra harus selalu diingat skalanya. Contoh, lapangan olahraga sepak bola. Itu bisa dilihat itu bahwa ukuran lapangan sepak bola itu sekitar 100 meter sampai 80 meter, lebih besar dari ukuran apanya tadi ya. Seperti itulah. Jadi lebih besar dari ukuran tenis ataupun ukuran basket gitu. Bisa terlihat bahwa pada gambar ini bahwa mengatakan itu adalah ukuran atau lapangan sepak bola. Yang ketiga itu bentuk. Merupakan variabel kualitatif yang memberikan konfigurasi atau kerangka suatu objek. Kita bisa adanya objek stadion sepak bola pada suatu foto udara dari adanya bentuk persegi panjang. Demikian pula kita bisa menganalisis gunung api dari bentuk yang cembung, atau sekolah yang berbentuk I atau L atau U atau kotak gitu. Bisa kita lihat di gambar itu sudah tertera bahwa ada bentuk huruf L. Bentuk bangunan sekolah biasanya berbentuk melingkar, berbentuk huruf H atau L. Itu bisa dikatakan itu adalah bangunan sekolah gitu. Bisa kita analisis dari bentuknya gitu. Yang keempat ada tekstur. Nah, kalau kita lihat tekstur itu pada gambar ada tekstur halus, ada tekstur kasar, ada tekstur sedang. Nah, frekuensi perubahan rona pada citra yang dinyatakan dalam kasar, sedang, dan halus itu bisa kita lihat. Nah, itu kalau tekstur kasar itu bisa dikatakan itu sebuah hutan mungkin ya. Tekstur halus mungkin bisa dikatakan itu adalah semak belukar gitu. Kita lanjut. Pola atau susunan keruangan merupakan ciri yang menandai bagi banyak objek bentuk manusia dan bagi beberapa objek alamiah. Contohnya pola aliran sungai, ya yang menandai bahwa struktur geologis dan pola tanaman. Nah, bisa kita lihat di sini itu ada pola tanaman kelapa sawit, terlihat rapi dan sejajar. Lalu ini perumahan tata secara rapi dan teratur. Lalu ada pola aliran radial sentripetal menuju titik pusat. Ada juga pola aliran sungai konsekuen. Nah, itu ada satu pola atau susunan keruangan merupakan dari sisi pola dari interpretasi citra. Yang keenam ada bayangan. Nah, bayangan itu bersifat menyembunyikan detail atau objek yang berada di daerah gelap. Meskipun demikian, bayangan juga dapat merupakan kunci pengenalan yang penting bagi beberapa objek yang justru dengan adanya bayangan menjadi lebih jelas. Bisa kita lihat itu ada penggunaan unsur bayangan yang mengenali objek gedung dan menara. Nah, bisa kita lihat itu ada apa ya? Nih, ini adalah Monas. Terlihat bahwa ada bayangan. Ini bayangannya. Lalu ini ada Tugu, terlihat ada bayangan. Ini ada bangunan, lalu ada bayangannya di sini. Berarti bangunnya tinggi ya. Atau ini ada bayangan juga dari bangunan tadi. Berarti membantu sebuah bangunan dari segi faktor bayangan. Sama juga seperti ini bayangan juga, bayangan dari jalan yang ada sungainya gitu, jalan raya. Oke, kita lanjut. Apabila pemotretan dilakukan pada sore hari, bayangan objek akan terletak di sebelah timur. Sedangkan apabila pemotretan dilakukan pada pagi hari, bayangan objek akan terletak di sebelah barat. Nah, gerakan semu matahari juga akan menyebabkan letak dari bayangan berbeda meskipun sama-sama dipotret pada hari atau sore hari. Gerakan semu matahari ini menyebabkan matahari seolah-olah mengalami perpindahan letak di garis paralel bumi pada bulan-bulan tertentu.
Bayangan dapat digunakan untuk menentukan orientasi arah mata angin pada foto udara. Yang ketujuh adalah situs. Situs adalah letak suatu objek, terdapat objek lainnya di sekitarnya, misalnya pemukiman pada umumnya memanjang pada pinggiran beting pantai, tanggul alam, atau sepanjang tepi jalan. Nah, bisa kita lihat seperti ini. Nah, bisa lihat juga unsur atau penggunaan unsur situs untuk mengenali pola pemukiman memanjang sejajar dengan garis pantai. Yang kedelapan ada asosiasi. Asosiasi adalah keterkaitan antara objek yang satu dengan objek yang lain. Contohnya, stasiun kereta api berasosiasi dengan jalan kereta api yang jumlahnya lebih dari satu bercabang. Nah, bandara berorientasi dengan bandara. Nah, bisa kita lihat ini berorientasi. Contoh, kalau kita lihat gambar yang pertama itu adalah lapangan bola. Lapangan bola tidak akan pernah terikat dengan adanya gawang. Jika ada gawang, sudah pasti itu nama lapangan bola. Berarti ada kaitannya atau asosiasinya. Lalu juga begitu dengan ini sebuah terminal, itu ada kumpulan-kumpulan bus. Jika bus banyak berkumpul, maka yang timbul adalah ini adalah sebuah stasiun ataupun terminal, ya, terminal bus gitu. Lalu di gambaran ketiga itu terlihat bahwa ini adalah stasiun kereta api karena terlihat sekali ini banyak ya apanya yang relnya. Kalau relnya banyak atau bercabang itu sudah pasti adalah stasiun kereta api. Begitu juga dengan inilah bandar udara atau parkiran pesawat. Nah, di sini lapangan untuk landasannya. Makanya bisa dikatakan bahwa ini adalah bandara karena ada lapangan, ada tempat parkir dari pesawat tadi, dan ditambah dengan ada bangunan. Itu menunjukkan bahwa ini termasuk ke dalam bandara gitu. Pengamatan penginderaan jauh. Nah, untuk membantu atau menganalisis cuaca dengan menggunakan atau menentukan daerah tekanan tinggi dan daerah tekanan rendah. Yang kedua, memetakan data meteorologi dan klimatologi. Yang ketiga, mengamati sistem pola angin dan permukaan. Itu di bidang meteorologi. Kalau kita bahas, contohnya seperti ini. Ini adalah contoh dari inframerah pada tahun 2009. Suhu kecerahannya bisa kita lihat. Nah, pemanfaatan penginderaan jauh yang kedua di bidang hidrologi. Yang pertama, pemantauan daerah aliran sungai atau DAS dan konservasi sungai. Yang kedua, pemetaan luas daerah dan intensitas banjir. Yang ketiga, mengamati kecepatan dan arah aliran sungai. Sehingga ini kajiannya termasuk dalam bidang hidrologi. Lalu ini contoh salah satunya, contohnya yang selanjutnya itu pemanfaatan penginderaan jauh dari bidang geologi. Nah, kalau bidang geologi ada 3 juga. Yang pertama itu pemantauan wilayah bencana, lalu pemetaan daerah gunung api, dan yang ketiga penentuan struktur batuan ataupun suatu wilayah. Nah, pemanfaatan yang selanjutnya itu di bidang oceanografi. Yang pertama untuk mengamati pasang surut dan gelombang air laut. Yang kedua sebagai studi perubahan pantai, abrasi dan sedimentasi. Dan yang ketiga pemetaan potensi sumber daya laut. Ini contohnya bahwa pengembangan informasi spasial zona potensi penangkapan ikan ZPPI di Lapan didasarkan oleh penelitian panjang. Diawali dengan penelitian pemanfaatan data satelit penginderaan jauh NOAA strip AVHRR untuk memperhitungkan suhu permukaan laut SPL sejak 1983 oleh Hasim pada tahun 1986. Kemudian dilanjutkan dengan penelitian pemantauan data sebaran. Pemanfaatan selanjutnya itu penginderaan jauh dari segi bidang geomorfologi. Yang pertama sebagai mengamati kekasaran lereng. Jika ada pengamatan kasaran lereng termasuk dalam bidang geomorfologi. Yang kedua mengamati beda ketinggian, dan yang ketiga mengamati bentuk lembah. Lalu pemanfaatan penginderaan jauh dari segi bidang pertanian.
Yang pertama, mengetahui jenis tanah. Yang kedua, mengetahui sifat fisik tanah. Dan yang keempat, mengetahui tanaman yang terserang hama. Ini contoh salah satu pengumpulan data kerusakan lingkungan karena berbagai sebab. Ini sumber dari ppkpl itb hamzah@ppkitb.ac.id. Nah, ini bahwa ada pengumpulan data kerusakan lingkungan oleh berbagai sebab. Nah, gambar di atas adalah animasi yang dibuat oleh seorang ahli untuk menggambarkan penyebaran lumpur Sidoarjo ke Selat Madura. Animasi ini dibuat berdasarkan data satelit yang diperoleh secara periodik. Dari data citra tersebut, seorang ahli bisa memprediksi dampak penyebaran lumpur tersebut di beberapa tahun yang akan datang. Nah, selanjutnya pengamatan penginderaan jauh di bidang perencanaan. Nah, menentukan arah pengembangan suatu wilayah. Yang kedua, menentukan lokasi pembangunan. Dan yang ketiga, menentukan model pengembangan suatu wilayah. Nah, teknik interpretasi citra. Yang pertama, data acuan. Yang kedua, itu adalah kunci interpretasi citra. Yang ketiga, penanganan data. Yang keempat, pengamatan stereoskopis. Dan yang kelima, itu metode penang kajian. Dan yang keenam itu adalah penerapan konsep pengkajian ya. Jadi metode pengkajian, jadi dari data acuan, kunci interpretasi citra, penanganan data, pengamatan stereoskopis, metode pengkajian, lalu yang terakhir itu penerapan konsep gitu. Nah, data acuan penginderaan jauh itu data pendukung interpretasi citra itu tadi ada data peta, lalu ada data statistik, ada literatur, dan ada kerja lapangan. Nah, ini kunci interpretasi citra ya. Ada dua dasar, itu atas dasar ruang lingkupnya, lalu atas dasar lainnya. Nah, jika kalau kita lihat itu keterangan ini meliputi jenis objek yang digambarkan unsur interpretasi citra dan keterangan tentang citra yang menyangkut jenis, skala, saat perekaman, dan lokasinya. Nah, berupa potongan citra yang telah diinterpretasi serta diyakini kebenarannya dan diberi keterangan seperlunya. Atas dasar ruang lingkupnya, kunci individual atau item key adalah kunci interpretasi citra yang digunakan untuk objek individual, misalnya rumah. Kunci subjek atau subjek key, kunci subjek yang pertama adalah kunci interpretasi citra yang digunakan untuk objek individual, misalnya rumah. Nah, ini bentuk rumah ya. Lalu kunci regional atau kunci interpretasi citra daerah aliran sungai, das sebagai kunci regional. Lalu kunci langsung atau direct key adalah kunci interpretasi citra yang disiapkan untuk objek atau kondisi yang tampak langsung, misalnya bentuk lahan, pola aliran permukiman. Ini bisa kita lihat bahwa pola lahan aliran permukiman tadi ada. Lalu kunci asosiatif key itu adalah kunci interpretasi citra yang digunakan untuk deduksi informasi yang tidak tampak langsung pada citra, misalnya tingkat bahaya erosi dan penaksiran jumlah penduduk. Penanganan data interpretasi citra yang pertama itu menyusun citra tiap satuan perekaman ataupun pemotretan secara numerik dan menghadap ke atas. Nah, penanganan data interpretasi citra ini ada foto udara 1, ada foto udara 12, ada foto udara 13, dan ada foto udara 14. Penyusunan citra secara numerik ini menghadap ke atas. Nah, yang kedua, mengurutkan tumpukan citra sesuai dengan urutan interpretasi yang akan dilaksanakan dan memberi penyekat di antaranya. Nah, seperti ini bisa lihat diberi penyekat. Mengurutkan tumpukan citra sesuai dengan interpretasi citra yang akan dilaksanakan dan memberikan penyekat di antaranya. Yang ketiga, meletakkan tumpukan citra hingga membentuk jalur terbang membentang dari arah kiri ke kanan terhadap pengamatan. Yang keempat, meletakkan citra yang akan digunakan sebagai pembanding di sebelah citra yang akan diinterpretasi citra.
Nah, ada foto udara satu, foto udara utama yang diamati, lalu foto udara kedua, foto yang sebagai pembanding. Nah, meletakkan citra yang akan digunakan sebagai pembanding sebelah menyebelah dengan citra yang akan diinterpretasikan. Yang kelima, pada saat citra dikaji, tumpukan menghadap ke bawah dalam urutannya, citra yang sedang dikaji dan citra yang akan dikaji, disusun terbalik sesuai urutan. Nah, pengamatan stereoskopis ini adalah suatu kegiatan interpretasi citra atau foto udara dengan menggunakan alat bantuan atau alat bantu yang bernama stereoskop. Pada kegiatan pengamatan ini, stereoskop ini berfungsi untuk menampilkan gambar 3 dimensi, sehingga citra yang kita lihat itu tampak seperti 3 dimensi. Ada gelombangnya, ada daratan tingginya, dataran lembahnya, jelas gitu. Ada beberapa syarat untuk harus dipenuhi. Yang pertama itu terdapat beberapa bertampalan atau daerah pertampalan pada foto udara. Setiap foto udara atau citra yang akan diinterpretasikan harus merupakan foto udara atau citra yang berurutan garis terbangnya dan mempunyai daerah tampalan. Pada foto 1 ada bagian wilayah yang sama dengan foto 2, sehingga bisa ditampalkan atau ditampalkan namanya. Lalu yang kedua, untuk dapat diinterpretasikan dengan jelas, maka lebar daerah yang bertampalan kira-kira 1/3 atau 2/3 dalam sebuah foto atau citra. Prinsip kerja stereoskop ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, mata 1. Nah, jadi mata kanan mengamati citra sebelah kanan, sedangkan mata 2 atau mata kiri itu mengamati citra sebelah kiri. Jadi, stereoskopik itu menyatukan daerah pertampalan sehingga seolah-olah hanya mengamati satu citra saja. Nah, daerah pertampalan yang menghasilkan gambar 3 dimensi ini yang dapat digunakan untuk mengamati unsur ketinggian dan kemiringan. Dan jadi, jika kita lihat dari foto 1 atau citra 1 dengan citra 2 ini kita tampalkan, setelah kita ditampalkan, lalu kita lihat secara juling gitu. Kita akan melihat bahwa foto tadi akan berbentuk sebuah menjadi gambar 3 dimensi terlihat. Oke, konsep multi pada interpretasi citra. Yang pertama ada multi spektrum dan kedua ada multi tingkat. Nah, konsep multi pada interpretasi citra, multi temporal dan ada multidisiplin. Nah, kita bahas latihan kali ini. Nah, menurut kalian, silakan kalian buka buku catatannya atau buku latihannya. Yang pertama, soalnya, apakah yang dimaksud dengan penginderaan jauh? Yang kedua, identifikasilah dengan 6 komponen penginderaan jauh. Yang ketiga, apakah yang dimaksud dengan citra? Yang keempat, apakah yang dimaksud dengan interpretasi citra? Yang kelima, identifikasikan manfaat penginderaan jauh. Dan yang keenam, identifikasilah gambar berikut dari citra di bawah ini. Apa saja yang bisa kita identifikasi? Oke, kalian lihat ada fotonya itu, ada apa saja yang ada dalam citra tadi yang bisa kita identifikasi. Silahkan ditulis di buku catatannya. Ya, oke, sekian dulu. Terima kasih atas waktunya. Semoga informasi tadi bermanfaat bagi rekan-rekan yang menonton video ini. Dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan jangan lupa klik tombol loncengnya sehingga notifikasi video-video terbaru kami akan update nantinya. Oke, terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.